Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Kesehatan Reproduksi ya. Tentunya untuk hari ini akan kita bahas mengenai materi yang cukup ada keterkaitannya dengan pertemuan minggu kemarin, tapi nanti kita akan lebih spesifik pelajari mengenai deteksi dini pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Saya cek dulu kehadirannya. Semua sudah lengkap di Zoom atau belum? Siska Widianti. Hadir Ibu. Devi Herlina. Hadir, Ibu. Kemudian Winda Fadila. Winda Fadila ada? Ya. Windy Wahyuni. Hadir Ibu. Saskia. Hadir, Ibu. Shirley. Hadir, Bu. Ayuni. Hadir, Ibu. Novia. Novia hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Anggun. Hadir Ibu. Ya, hadir semua ya. Baik. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah Ibu. Baik, Ibu. Sudah siap ya? Kita mulai materi untuk pagi hari ini ya. Kita lihat di sini. Saya share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar serviks bukan sih, Bu? Gambar serviks. Serviksnya kira-kira bermasalah atau tidak? Coba teman-teman analisa. Bermasalah, Ibu. Bermasalah. Ada masalah apa di situ? Luka. Luka. Kemudian apa lagi? Apa yang terlihat di situ? Bercak. Bercak. Nah, kalau yang paling bawah sebelah kanan, itu termasuk serviks yang luka atau bukan? Bukan. Bukan, Ibu. Ya. Jadi ini kita lihat, serviks itu dimiliki oleh wanita atau laki-laki? Wanita. Ya. Jadi yang banyak mengalami kanker serviks itu adalah wanita. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini penampakan atau visual dari kondisi serviks yang dicurigai ya, terkena CA. Bisa dilihat di situ mulai dari bercak ya kecil ya, kalau yang di kanan bawah itu serviksnya normal ya, warnanya merah kemudian licin ya. Kalau yang 4 gambar itu kita lihat seperti ada bercak putih, seperti ada luka, seperti ada sariawan itu ya bentuknya ya. Nah, itu nanti akan kita deteksi ya. Kita lihat caranya, nanti kita akan pelajari ya. Jadi teman-teman, ini yang nantinya akan kita dalami terkait dengan materi pada hari ini. Ya, materi hari ini adalah deteksi dini penyakit atau gangguan kesehatan reproduksi. Ya, jadi yang sebelah kiri gambar apa itu paling bawah? Sakit apa kira-kira?
Apa yang sebelah kiri? Kanker payudara. Kanker payudara, ya. Kanker payudara, Ibu. Yang sebelah kanan adalah kanker serviks tadi ya. Ini adalah dua kanker yang amat menakutkan ya bagi seorang wanita dan kasusnya pun itu sangat tinggi. Dua penyakit ini adalah kasus yang angka kejadiannya sangat tinggi di Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari materi, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui mengenai pengertian screening, kemudian tujuan screening, syarat-syarat screening, bentuk pelaksanaan screening. Ya, di sini dibagi menjadi 4 ya, kita spesifikkan di sini ada IVA test, kemudian ada pap smear, kemudian untuk pemeriksaan payudara ada sadari dan sadanis. Ini referensi yang bisa teman-teman gunakan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Ada referensi dari Kemenkes, kemudian ada juga dari Permenkes RI mengenai penanggulangan kanker payudara dan kanker leher rahim. Kemudian juga ada dari buku sumber. Silakan teman-teman cari referensi berikut ini ya untuk lebih memahami tentang apa itu materi yang akan dipelajari pada hari ini ya. Pengertian dari screening atau deteksi dini adalah pemeriksaan untuk menemukan sedini mungkin segala kelainan pada leher rahim, mulai dari perubahan awal sel maupun yang sudah menjadi kanker invasif. Tujuan dari screening ini adalah screening sebetulnya tidak dilakukan untuk mendiagnosis kanker serviks, akan tetapi untuk mengidentifikasi individu yang memiliki risiko kanker serviks. Karena apa? Karena untuk mendiagnosis kanker serviks perlu beberapa tahapan pemeriksaan lagi. Dan IVA test ini hanya salah satu langkah sederhana yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi apakah individu tersebut memiliki resiko terhadap kanker serviks atau tidak. Kemudian bentuk screening ada IVA test, ada pap smear, kemudian ada pemeriksaan DNA HPV, ya, jadi pemeriksaan DNA dari si virus tersebut atau yang banyak atau virus yang menjadi penyebab kanker serviks adalah virus HPV. Kemudian biopsi, yaitu pengambilan sedikit jaringan yang kemudian akan diperiksakan di laboratorium untuk menunjang pemeriksaan apakah dia betul-betul mengalami atau ada sel kanker atau tidak. Nah, teman-teman silakan lihat video berikut ini. Silakan teman-teman menyimak penjelasan mengenai deteksi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai screening dengan metode inspeksi visual asam asetat atau biasa kita kenal dengan IVA test. Apa itu IVA test? IVA test adalah salah satu metode sederhana untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan menggunakan asam asetat. Apa itu kanker leher rahim? Kanker leher rahim ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel abnormal pada leher rahim disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV tipe 16 dan 18 dan herpes simplex virus tipe 2. Faktor risiko dari kanker leher rahim yang pertama adalah melakukan hubungan pada usia muda. Dalam hal ini, hubungan seksual pada usia perempuan yang belum matang akan menimbulkan pertumbuhan sel-sel abnormal dari leher rahim itu sendiri, dikarenakan leher rahim belum tumbuh secara optimal
dan akan mudah trauma sehingga sebagai salah satu faktor terjadinya kanker leher rahim. Yang kedua adalah sering berganti pasangan. Berganti-ganti pasangan 5 kali atau lebih pasangan akan meningkatkan risiko kanker leher rahim. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan genitalia yang buruk. Yang keempat, wanita perokok. Perokok aktif ataupun perokok pasif dapat meningkatkan kejadian kanker leher rahim sebanyak 2-5 kali dibandingkan dengan wanita yang bukan perokok. Karena di dalam rokok ada zat-zat karsinogenik yang akan menyebabkan kanker leher rahim. Yang kelima, memiliki riwayat penyakit kelamin, misal kutil kelamin dan herpes. Kemudian, risiko semakin tinggi pada mulut kepala dengan jarak persalinan yang terlalu dekat, apalagi bersalin secara normal atau pervaginal. Semakin sering bersalin dan semakin banyaknya anak yang dilahirkan akan mempengaruhi pertumbuhan dari sel-sel leher rahim itu sendiri, sehingga menyebabkan kasus atau kanker sel. Kemudian, yang ketujuh adalah defisiensi zat gizi. Zat gizi di sini yang dimaksud adalah defisiensi asam folat, karena kekurangan asam folat akan mengganggu sintesa DNA sehingga menyebabkan displasia, dan hal tersebut yang akan meningkatkan risiko kanker serviks. Apa saja gejala kanker leher rahim atau kanker serviks? Pada stadium dini seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas. Kemudian pada stadium lanjut muncul gejala-gejala yang harus diperiksa lebih lanjut ke dokter untuk memastikan ada tidaknya kanker. Yang pertama adalah haid yang tidak teratur. Kemudian adanya nyeri panggul, nyeri pada saat berhubungan seksual. Kemudian adanya keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah, dan perdarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi, dan adanya perdarahan pada masa menopause. Siapa saja yang harus melakukan IVA test? Yang pertama adalah perempuan berusia 30-50 tahun, karena kejadian kanker leher rahim terbanyak pada usia 30-50 tahun. Yang kedua adalah perempuan yang melakukan seks secara aktif. Kemudian, perempuan yang memiliki faktor risiko atau yang mengalami gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan. Apa saja syarat pemeriksaan IVA? Yang pertama adalah dapat dilakukan pada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, wanita yang tidak dalam keadaan hamil. Kemudian, wanita yang tidak sedang datang bulan atau menstruasi. Dan yang keempat adalah tidak melakukan hubungan seksual minimal 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan IVA test. Bagaimana cara pemeriksaannya? Yang pertama adalah siapkan alat. Dalam hal ini alat yang digunakan adalah spekulum, kemudian sarung tangan steril, kemudian kapas lidi dan asam asetat 3-5%. Kemudian pasien diposisikan dalam posisi atau keadaan litotomi. Kemudian atur pencahayaan. Setelah itu oleskan kapas lidi yang telah dibasahi asam asetat 3-5% ke area mulut rahim seperti ini. Kemudian amati area yang telah dioleskan asam asetat tadi selama 20 detik. Setelah 20 detik pengamatan, hasil pemeriksaan dapat berupa poin-poin seperti ini. Yang pertama adalah IVA negatif jika serviks normal. Kemudian yang kedua adalah IVA radang jika pada pemeriksaan serviks didapatkan adanya peradangan pada serviks atau cervicitis, atau adanya temuan jinak misalnya polip pada serviks. Kemudian ada hasil pemeriksaan IVA positif, di mana pada hasil pemeriksaan didapatkan adanya kelainan, yaitu menunjukkan adanya lesi berwarna putih pada serviks, dan ini merupakan kelainan yang menunjukkan adanya lesi prakanker. Yang keempat adalah IVA kanker serviks, di mana kelainan menunjukkan adanya kelainan sel akibat adanya kanker serviks.
hasil pemeriksaan ini secara visual dapat kita sesuaikan dengan gambar ini. Ini adalah serviks dan vagina dalam kondisi normal. Bisa dilihat pada serviks ini berwarna merah muda dan terlihat licin. Kemudian jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, kita lihat setelah diolesi asam asetat, maka ada bagian yang berwarna putih. Kemudian bagian ini timbul ada pada area mulut rahim. Kemudian ketika kanker sudah menyebar atau stadium lanjut kanker serviks, area yang putih tadi semakin meluas dan semakin timbul. Untuk penampakan di serviksnya seperti ini, di mana sudah naik penyebaran kankernya sudah menyebar, ya. Kemudian di stadium akhir, di mana ini sudah dinyatakan kanker serviks, selain area putih atau lesi kankernya banyak, dia juga terdapat perdarahan. Untuk mencegah hal tersebut, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pencegahan primer, di mana dengan nutrisi dan vaksinasi. Nutrisi adalah memperbanyak makanan yang mengandung antioksidan atau wortel, ya, dan makanan-makanan sehat lainnya. Kemudian untuk vaksinasi ini dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan pada remaja putri berusia 9-15 tahun. Vaksinasi HPV ini ada 3 dosis. Yang pertama adalah dosis 0, kemudian yang kedua adalah dosis kedua 1-2 bulan setelah vaksin pertama, dan yang ketiga pada jangka waktu 6 bulan setelah vaksin kedua. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder, di mana bisa dilakukan dengan diagnosis dini dan pengobatan segera. Contohnya misal dengan melakukan IVA test atau pap smear tadi. Kemudian pembatasan kecacatan setelah diketahui dan didiagnosa, maka harus dilakukan pengobatan secepatnya untuk menghindari kanker menjadi semakin meluas atau bahkan bisa menyebabkan kecacatan yang lainnya. Demikian untuk pembahasan materi screening dengan metode IVA test kali ini. Untuk pertemuan berikutnya akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan pembahasan screening dengan metode pap smear. Jika ada yang ditanyakan, bisa meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas apa yang disampaikan tadi? Jelas, Ibu. Terdengar ya? Baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tadi ya, entah itu apa namanya cara pemeriksaannya ya, atau hal-hal lainnya. Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Siska. Bagaimana sih Bu dari serviks yang mengalami perubahan itu sehingga mengalami kanker serviks tuh Bu? Perubahannya dari serviks yang tadinya biasa aja jadi ke kanker seperti itu. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Perubahannya yang tadi sudah kita lihat ya. Pada stadium awal terdapat lesi tadi atau bercak-bercak putih kalau kita periksa dengan asam asetat ya. Kita oleskan asam asetat, kemudian kita lihat. Nah, di situ seperti ada sariawan ya atau bercak-bercak putih. Nah, apa stadiumnya itu bisa dilihat dari semakin luas area yang terdapat bercak putih ya, artinya maka stadiumnya sudah semakin tinggi ya, sudah semakin, apalagi kalau misalnya ternyata
sudah seperti gambar tadi ya, sudah seluruh area serviks tertutupi bercak putih atau bahkan sampai ada perdarahan. Itu biasanya sudah sampai stadium 4. Dan tidak menutup kemungkinan kankernya sudah metastase, sudah menyebar ke seluruh organ di sekitar rahim. Ya, bahkan sudah bisa menyebar sampai ke jantung atau bahkan paru-paru. Gitu ya. Jadi itu awalnya kalau masih sedikit ya berarti kita masih bisa memprediksi bahwa kankernya belum stadium akhir gitu ya, masih stadium awal-awal ya. Tapi tentunya ketika kita sudah melakukan pemeriksaan IVA test itu harus dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui sudah stadium berapa pastinya. Gitu ya. Jelas? Ibu, terima kasih. Jelas Ibu. Terima Ya. kasih jawabannya Ibu. Ya, yang lain ada lagi yang ditanyakan? Jelas? Izin bertanya, Bu. Ya. Siapa? Ibu, ini Ya. kan pemeriksaan IVA tuh di eh, mau bertanya mengenai biasanya kan pasien atau klien tuh suka kalau misal disuruh periksa gitu tuh Bu, suka takut karena ada yang takut karena hasilnya, ada yang takut karena proses pemeriksaannya gitu tuh Bu. Nah, izin bertanya Bu, bagaimana agar meyakinkan pasien atau pemeriksaan itu tuh tidak sakit gitu tuh Bu. Ya. Pemeriksaan IVA tuh. Ya, baik. Untuk meyakinkan pasien pastinya pertama-tama kita harus menjelaskan dulu prosedur pemeriksaan dan apa yang harus dilakukan oleh pasien agar tidak terasa sakit pada saat pemeriksaan ya. Kita edukasi pasien dulu. Kita jelaskan bahwa manfaatnya lebih besar daripada apa namanya ketakutannya tadi gitu ya. Jadi kita edukasi dulu terlebih pertama-tama lalu baru kita adakan pendekatan supaya pasien tersebut mau untuk diperiksa. Gitu ya. Ya. Sudah jelas? Oke. Baik teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk selanjutnya nanti akan kita lakukan pembelajaran di laboratorium ya terkait dengan pemeriksaan IVA test ini, dan untuk penilaiannya nanti ada lembar penilaian daftar tilik, nanti silakan teman-teman baca. Penilaian dilakukan berdasarkan daftar tilik yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Gitu ya. Nanti kita akan adakan lab skill lalu kita akan nilai sebagai ujian praktikum. Begitu teman-teman, ya terima kasih atas perhatian teman-teman pada hari ini. Semoga hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk sesi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.